Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast IMA FE Unsri 2023 bersama saya Leo Albertino sebagai moderator. Kali ini kita akan ngobrol dan sharing-sharing bersama Ketua Umum IMA FE Unsri 2023. Boleh perkenalan dulu, Kak? Boleh, mungkin makasih sebelumnya untuk teman-teman dari PPSN yang udah mengundang aku untuk podcast yang pertama ini. Sebelumnya kenalin, aku Rehan Maladi. Aku merupakan mahasiswa akuntansi angkatan 20 dari kampus Bukit, yang mana saya tahun ini itu diamanahkan untuk jadi ketua umum IMA FE Unsri di Kabinet Genaro Yandra. Boleh tepuk tangannya, Kak? Oke, jadi di topik podcast kali ini mungkin sedikit berbeda di video-video podcast sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai LinkedIn, apa saja itu LinkedIn, apa saja kegunaannya, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut kakak sendiri, Kak, LinkedIn itu apa sih, Kak? LinkedIn itu kalau menurut aku itu tuh merupakan situs profesional ya. Jadi di situs itu tuh mungkin bisa tempat cari kita ajang untuk membangun relasi gitu loh ke orang-orang. Dan mana itu sangat bermanfaat untuk kita untuk mencari lowongan pekerjaan. Lagi untuk kita yang mahasiswa itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita semua gitu loh. Berarti cukup penting bagi mahasiswa. Ya, cukup penting. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya, Kak. Kita sebagai mahasiswa kan masih kuliah nih, Kak. Kira-kira boleh nggak sih punya LinkedIn itu sendiri? Wah, kalau itu sih sebenarnya sangat boleh ya. Malah sangat dianjurkan gitu loh kalau menurut aku. Soalnya kalau LinkedIn itu, kalau kata aku, itu lebih baik kita tuh dari awal punya LinkedIn, dari awal masuk kuliah. Jadi kalau misalnya kita tuh dari awal kuliah tuh kita punya track record dari awal. Jadi misalnya mungkin dari HRD perusahaan ataupun dari perusahaan lain gitu loh, mau ngelihat kita tuh perkembangan kita tuh ke depan gimana selama 3 tahun. Jadi orang tuh bisa tahu gitu loh apa kemampuan kita, apa aja pengalaman yang udah kita jalanin gitu selama 3 tahun ke depan. Jadi sebenarnya sangat penting untuk kita bagi mahasiswa gitu. Berarti nggak terlalu masalah, Kak, misalnya kita sebagai mahasiswa punya LinkedIn itu sendiri. Nggak apa-apa. Malah sebenarnya kalau LinkedIn itu kita mahasiswa tuh sebenarnya nggak apa bisa kuliah sambil kerja. Di LinkedIn itu kan nggak cuma nyari, kalau lowongan itu nggak cuma minimal S1 gitu loh. Ada juga yang dari asal sekolah, mungkin bisa juga dari SMA. Mungkin bisa juga ngisi waktu luang kuliah. Iya, bisa. Oke. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, manfaat yang kita dapatkan dari LinkedIn itu apa saja, Kak, menurut kakak sendiri? Manfaat yang kita dapat sebagai mahasiswa ya. Mungkin yang kayak aku bilang tadi sebelumnya, kita tuh bisa bangun relasi gitu. Bangun relasi sama orang-orang yang profesional dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang pengen kita tujui gitu. Jadi wawasannya lebih luas, kan? Iya. Jadi kita tuh nggak cuma nulis-nulis mungkin nyari kerjaan. Jadi kita tuh bisa diskusi sama orang-orang gitu loh. Upgrade skill juga bisa. Bisa upgrade skill juga. Jadi kita tuh bisa tahu gitu loh. Mungkin juga kalau misalnya kita pengen lihat-lihat punya orang tuh kan bisa. Misalnya kita tuh mau tahu potensi dia gimana, atau mungkin kita pengen mempelajari gimana mereka gitu loh. Itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita. Oke, Kak, kalau buat LinkedIn sendiri itu sebagai tempat cari info lowongan pekerjaan bagi contoh kita lulusan kuliah atau mungkin yang masih kuliah, fungsi lain dari LinkedIn itu apa saja, selain dari lowongan pekerjaan itu sendiri? Oke, jadi mungkin untuk penegasan aja ya, kayak aku bilang sebelumnya, sebenarnya LinkedIn itu nggak cuma untuk fresh graduate untuk nyari kerja. Jadi kita kalau misalnya sambil kuliah itu bisa nyari kerja. Dan juga kalau misalnya kita tuh mau magang, itu sebenarnya sangat bisa gitu loh. Kalau misalnya mau nyari di LinkedIn, karena banyak dari perusahaan-perusahaan itu buka magang itu nggak cuma ya banyak itu loh, banyak syarat-syaratnya. Dan juga banyak pasti loh orang-orang dari kita mungkin Unsri ataupun mungkin di universitas itu juga banyak yang nyari magang tuh di LinkedIn. Dan juga ya tetap tadi kayak bisa nyari menjalin relasi dengan orang-orang gitu loh. Bisa juga kita di LinkedIn itu cari potensi apa sih yang cocok pekerjaan yang sesuai dengan kita sendiri. Oke, Kak. Jadi aku mau nanya, Kak, kalau kita pakai LinkedIn tuh apa saja sih, Kak, yang harus dicantumin itu? Apa kayak selain skill atau yang lain-lain itu apa saja misalnya yang harus dicantumin? Yang perlu dicantumin, mungkin yang paling pertama itu foto profil itu sangat pasti kan? Iya. Jadi foto profil tuh harus yang ini ya, harus yang benar-benar bagus, harus benar-benar yang formal. Gak boleh kita tuh kalau misalnya pakai foto profil yang foto sama teman-teman gitu. Selfie begitu. Gini, nggak mungkin gitu. Jadi tuh
minimal kalau misalnya kita tuh nggak ada foto yang gitu, mungkin pas foto juga bisa, mungkin pas foto pas kuliah, pas sekolah juga bisa. Jadi itu tuh sangat menentukan kalau misalnya kita serius gitu loh, kalau misalnya kita mau nyari membangun relasi antar orang. Selain itu juga setelah foto profile itu yang pasti harus ngisi profile tuh dengan benar. Profile, ya nama, mungkin juga ya kelebihan kekurangan kita apa, preferensi kita tuh apa, tujuan hidup kita tuh apa, ambisi kita apa gitu loh. Dan juga sebenarnya juga penting untuk kita untuk ngasih tahu gitu loh, kita tuh sekarang tuh lagi di posisi apa. Misalnya aku nih Rehan, mahasiswa akuntansi Unsri itu semester 6. Itu juga perlu dicantumin. Dan juga kayak pengalaman-pengalaman yang ada yang udah dilakuin gitu loh. Mungkin selama sekolah, selama kuliah itu bisa juga. Jadi mungkin di perusahaan-perusahaan yang ada di link itu mungkin bisa tertarik juga dengan apa yang kita cantumin di. Jadi kalau misalnya kita tuh udah punya pengalaman, pasti orang tuh bakal dari kita tertarik gitu. Iya. Mereka aja udah ngeliat kita udah aktif di organisasi, apalagi kalau misalnya di pekerjaan mereka pasti bakal lebih aktif lagi gitu. Terus yang satu lagi itu yang paling penting ya menjalin relasi tadi. Harus cari relasi sebanyak-banyaknya. Sepinter-pinter ya. Iya. Mungkin kalau misalnya takut untuk nyari perusahaan, ya cari teman-teman juga. Teman-teman yang lain kan pasti punya banyak LinkedIn gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman kita tuh mungkin udah pada nge-follow ya perusahaan-perusahaan yang mereka pengen kan. Mungkin kita tuh bisa juga nanya-nanya sama mereka. Bisa sharing-sharing gitu. Bisa sharing-sharing, bisa diskusi gimana baiknya, gimana apa yang harus dilakuin gitu loh. Kan lebih baik kayak gitu. Itu kalau misalnya untuk rincian sedikitnya gitu loh, yang paling penting. Oke, siap. Oke Kak. Kalau kita misalnya kan lamar-lamar pekerjaan di suatu perusahaan itu kan pakai ini Kak, CV, kurikulum vitae. Kalau di LinkedIn itu sama nggak kurang lebih antara LinkedIn itu sendiri sama CV? Menurut Kakak sendiri itu gimana Kak? Kalau menurut aku CV dan tadi LinkedIn itu sebenarnya sama, tapi kalau LinkedIn itu tuh lebih lengkap gitu loh. Lebih lengkap. Kalau CV itu kan ya menjelaskan nama, pendidikannya apa, pengalaman apa, ini. Nah kalau di LinkedIn itu kita bisa lebih spesifik, lebih spesifik kita menjelaskan kita itu seperti apa gitu loh. Dan juga kalau misalnya kita bisa juga kayak ngupload portfolio kita gitu loh. Dan juga yang poin penting di LinkedIn itu yang nggak bisa dipakai CV, itu ya bisa nyari lowongan pekerjaan, magang kayak gitu. Dan juga relasi juga kan bisa dibangun gitu loh di LinkedIn, dari LinkedIn. Kalau CV kan cuma kayak ngasih ya sebagai untuk kita nyari kerja gitu loh, nggak perlu yang nyari relasi. Kalau LinkedIn itu bisa, jadi itu tuh sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita banget gitu loh kalau LinkedIn. Dan juga kalau misalnya LinkedIn itu tuh kayak CV tapi itu tuh kayak profil di media sosial gitu loh. Ya, versi media sosial ya. Berarti kurang lebih CV sama LinkedIn itu mungkin sedikit sama, tapi ada perbedaan sedikit, mungkin ada lebihnya dari LinkedIn itu sendiri Kak. Kegunaan yang lebih banyak. Iya, kegunaan LinkedIn lebih banyak. Iya. Jadi Kak, pertanyaan selanjutnya Kak, kita ini kan sebagai Kakak organisasi kan Kak? Nih Kak, kalau pengalaman organisasi itu sendiri kira-kira berguna gak Kak? Bakal lebih berguna lagi gak kalau di LinkedIn itu? Berguna banget kalau menurut aku. Karena ya kayak aku bilang tadi, kalau misalnya pengalaman organisasi itu sangat penting gitu loh untuk kita. Misalnya nih, mungkin nggak usah yang di kuliah itu juga, di sekolah itu juga bisa kita cantumin kalau misalnya kita tuh pernah jadi OSIS gitu loh. Nggak harus pas lagi kuliah apa? Soalnya kalau misalnya kita mau nyari kerja pas kuliah itu kan berarti kita tuh ada sendiri kan? Iya, sendiri, dan juga kita tuh ada pengalaman sebelumnya gitu loh sebelum masuk kuliah. Apalagi kalau pas di kuliah itu sangat berguna karena kalau misalnya kayak ya ada jabatan itu sangat berpengaruh. Kayak misalnya ketua umum, atau mungkin himpunan, atau mungkin ketua BEM, atau mungkin wakil, atau mungkin kepala divisi bidang, atau mungkin juga mungkin kali ini aktif gitu loh dalam proker gitu loh. Iya benar. Tiap proker tuh dalam kepentingan itu juga itu sangat berpengaruh penting gitu loh. Apalagi kalau misalnya jadi ketua pelaksana, itu pasti bakal dilirik oleh HRD perusahaan. Pasti HRD perusahaan tuh bakal lebih interaksi sama gitu loh, lebih interest sama kita. Jadi kegunaan organisasi itu contohnya kayak jadi ketua atau jadi melaksanakan proker tuh
pas di kerjaan nanti itu nggak terlalu shock lagi kayak mengikuti kayak perkembangan apa tuh pekerjaan yang lain gitu. Bahkan malah seharusnya kita tuh di kuliah ini sebenarnya jangan cuma kuliah doang sih kalau kata aku, saran aku aja. Soalnya kalau misalnya kita berorganisasi di kuliah itu bisa bangun relasi sebesar-besarnya. Kita juga bisa belajar gimana cara bicara sama orang, diskusi, bekerja sama dalam tim itu sangat penting gitu loh. Apalagi dalam pekerjaan sangat penting gitu. Makanya jangan malas-malas lah kalau ikut organisasi. Pokoknya sangat bermanfaat banget kayak kalau organisasi itu buat kedepannya. Iya. Terutama untuk pekerjaan nanti mungkin kayak. Benar. Jadi Kak, selanjutnya Kak, jadi kan Kakak sudah sedikit info kalau di LinkedIn itu bisa nyari info magang. Mungkin sedikit bisa jelasin lagi Kak mengenai LinkedIn nyari info magang tuh gimana sih Kak? Mungkin bisa Kakak jelasin lebih detail lagi. Kalau untuk nyari magang itu sebenarnya rata-rata perusahaan itu mungkin kita nih pengen nyari magang, kita pengen ke perusahaan apa, itu tuh rata-rata perusahaan tuh pasti bakal nge-upload gitu loh. Kita tuh kalau mereka tuh lagi buka magang gitu loh. Nah dari situlah kita tuh bisa langsung nge-reach mereka dan ya apapun persyaratan dari situ tuh kita tuh bisa persiapin dari awal gitu loh. Maka magang di LinkedIn tuh sebenarnya enak, banyak banget ya, iya. Banget. Jadi nggak perlu takut bingung gimana. Sebenarnya udah banyak gitu loh. Kalau misalnya untuk permagangan di LinkedIn itu sangat banyak. Untuk ya cara-caranya ya kayak ya misalnya kita mau magang kemana aja sama aja sebenarnya. Pasti di situ tuh bakal dikasih tahu gitu loh syarat-syaratnya apa aja. Karena nggak bisa kalau misalnya aku mau nyebutin syarat ya satu itu kan nggak mungkin, pasti beda-beda. Dari perusahaannya itu pasti yang bakal menunjukkan syarat-syaratnya apa. Berarti kalau kita sebagai mahasiswa mungkin pengen cari magang di LinkedIn itu nggak terlalu susah kan? Ada kemudahan juga kan? Iya, mudah banget lah. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Kalau kita kan sebagai mahasiswa mungkin perlu yang namanya personal branding. Pokoknya kalau mau jadi pekerjaan itu kan, gimana cara bikin personal branding itu yang bagus di LinkedIn? Kalau dari Kakak sendiri tuh gimana Kak? Biar orang-orang yang perusahaan itu tersendiri tuh bisa tertarik dengan personal branding kita. Mungkin ya yang pertama kali tadi itu yang pasti profil kita tadi loh. Yang pasti profil Kak ya? Yang pasti profil. Soalnya kalau misalnya perusahaan tuh ngeliat kita, kalau misalnya profil itu bagus, itu pasti bisa ngeliat, oh gini loh anaknya, udah bagus kelihatannya gitu loh. Itu pasti kalau dari look juga tuh pasti dilihat gitu loh. Pasti ya. Nah, terus juga dari profil itu juga itu harus diisi benar-benar. Benar kan? Ya kayak misalnya kelebihan kita tuh apa gitu loh. Misalnya kelebihan kita tuh ya manajemen waktu bagus. Deskripsi diri kita tuh apa yang kita pengen bawa ke orang ataupun perusahaan kita pengen kenalin, kita tuh harus jelas. Pokoknya yang bikin perusahaan tuh tertarik dengan kita sendiri Kak ya. Apalagi kalau misalnya kita punya tujuan hidup gitu. Kalau punya tujuan hidup orang tuh pasti kayak wah gitu loh lihat kita. Oh berarti anak ini semangat banget buat cari kerja. Semangat banget gitu loh. Udah dari awal aja dia tuh punya ambisius untuk menjalani pekerjaan aja. Itu yang paling penting. Skill juga harus bagus kan. Dan juga ya kayak yang kita bilang tadi, pengalaman organisasi itu juga sangat penting gitu. Sangat penting ya. Makanya aku bilang tadi dari awal sebenarnya kita tuh harus buat LinkedIn itu dari awal gitu loh. Jadi perusahaan tuh bisa lihat kita dari awal tuh track record kita tuh seperti apa. Itu tuh sangat penting gitu loh. Jadi personal branding itu tuh jadi lebih luas gitu loh. Lebih luas, perusahaan tuh lebih tertarik buat ngangkat kita jadi pegawai mungkin enggak. Terus yang paling penting kalau untuk personal branding ialah bangun relasi dengan expert tadi yang profesional. Ialah kalau misalnya kita tuh ada perusahaan nih yang kita pengen, misalnya Pertamina kita follow. Dari situ kita tuh misalnya kita tuh ya nggak apa-apa kita tuh berbincang-bincang gitu loh. Ya mungkin kalau misalnya dari Pertamina itu ngepost apa gitu loh, kita tuh bisa cari-cari dulu kayak yang mana cocok dengan kita sendiri. Iya itu bisa. Tapi selain itu kita tuh bisa juga kayak nge-comment gitu loh, nge-reaction mungkin dari post-postan itu. Jadi kalau misalnya kita semakin sering ya berhubungan dengan mereka tuh pasti bakal ngelirik kita gitu loh. Kayak tertarik mereka nih si Leo nih benar. Kayak benar-benar pengen nih kayaknya masuk ini.
Jadi kayaknya memang bagus banget nih orang ini pengen serius gitu loh. Semangat banget gitu. Kayak semangat banget nih pengen bekerjaan gitu kalau apalagi kalau misalnya diskusi-diskusi sama orang-orang yang pengen masuk di perusahaan itu bener-bener wah banget lah pasti dapat informasi yang lebih gitu loh. Di situ personal brand kita juga bisa ngasih tahu kita dari mana gitu loh dengan orang-orang diskusi itu. Dan juga mungkin selanjutnya itu kita tuh harus ya dalam LinkedIn itu kan sebenarnya banyak fitur kan. Di situ juga kita bisa mempromosikan atau mungkin kita tuh membuat konten-konten yang positif dalam LinkedIn itu. Apalagi kalau misalnya tentang bisnis. Kalau tentang bisnis itu pasti engagement dari kita tuh pasti bakal naik. Pasti orang tuh tertarik gitu loh. Wah orang ini nih benar-benar bagus nih kelihatannya. Apalagi kalau tentang bisnis gitu loh. Makanya kalau LinkedIn itu sebenarnya banyak fitur gitu loh. Fitur itu tuh sebenarnya sangat kalau misalnya nggak dipakai itu sayang. Sayang ya. Ya sayang banget. Pokoknya semua itu bermanfaat di LinkedIn. Iya sangat bermanfaat. Apalagi kalau misalnya kita ya butuh relasi itu sangat penting lah. Kalau ya branding itu sebenarnya itu sudah poin-poin inti ya. Itu tuh dari situ tuh bisa bikin orang tuh tertarik gitu loh lihat kita. Ya makanya kita tuh harus benar-benar update terus gitu loh. Update kita tuh seperti apa. Ya pengalaman kita. Pengalaman kita tuh perlu di-upgrade terus kan biar tertarik perusahaan. Iya, sembari mengasah gitu loh. Oke, mungkin itu saja dari ngobrol-ngobrol kita dan sharing kita mengenai LinkedIn bersama Karyan Ketua Umum BIMA Sri 2023. Makasih Kak buat Karyan udah bisa hadir dan berpartisipasi di podcast kali ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang nonton dan kalian juga terhibur, mungkin enjoy nontonnya sampai habis. Sekian, terima kasih dari saya dan Kak Rehan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.